luar biasa kan? Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik udah pada makan belum? Udah pada mandi belum? Yo. Nah, adik-adik yang baru mainannya diletakkan dulu ya. Kita mau ibadah sekolah minggu. Nah, ajak papa, mama, sama saudara-saudara di rumah untuk ikutan ibadah sekolah minggu. Nah, kita harus bersemangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Aku ajak adik-adik buat bangkit berdiri dulu. Kita mau berdiri semuanya. Nah, kita mau memujikan lagu Si Semut Yang Kecil. Sebentar lagi kita mau melanjutkan sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Kakak hantarkan. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami anak-anak-Mu untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan itu sangat baik sama kita semua, baik orang tua, kakek nenek, anak-anak, bahkan adik-adik yang masih bayi. Tuhan itu sayang sama kita. Nah, kita mau pujikan lagu Allah Itu Baik. Yang memperlukan
Alkitab sudah mengajarkan walau kita kecil lemah, tetapi Tuhan menyayangi kita dan kita ini milik Tuhan. Mari sebelum firman kita nyanyikan lagu pujian Yesus sayang padaku. siang, selamat sore, selamat malam buat adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu khususnya di GKJ Sukoharjo. Senang sekali saat ini Bu Yesi boleh diperkenankan untuk diberi waktu memberikan sedikit firman yang akan kita ambil bersama-sama di Alkitab. Adik-adik tadi sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan dan sudah berdoa. Dan saat ini adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitab ya di rumah. Baik. Saat ini kita akan membaca bersama-sama di dalam firman Tuhan, tapi nanti bersama-sama dengan keluarga, bisa ditemani oleh kakak, orang tua, dan sebagainya supaya tidak terlalu lama di dalam kita memberikan firman Tuhan. Nanti setelah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik boleh membaca di dalam Kejadian. Kita buka Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31. Bu Yesi ulangi, nanti kita bersama-sama bisa membaca di rumah di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31 dengan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Penasaran kan firman yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini? Baik, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih Tuhan atau belas kasih Tuhan mendatangkan berkat. Bu Yesi jelaskan lagi ya judulnya, belas kasih Tuhan mendatangkan berkat. Di dalam Alkitab ini nanti menceritakan tentang kisah Yakub. Kisah Yakub yang bergumul, yang mempunyai permasalahan, dan dia mengharapkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Tetapi sebelum kita membahas tentang firman Tuhan ini, adik-adik, Yesi mau tanya, adakah mungkin yang kecil biasanya pernah merasa takut akan sesuatu? Takut apa ya? Takut cicak, atau mungkin takut sama kecoa. Nanti ketika bermain, kecoa datang atau cicaknya tiba-tiba melompat, adik-adik berteriak, kemudian memanggil orang tua, mama, bapak. Kalian berlari dan mencari perlindungan kepada orang tua kalian. Pernah itu terjadi? Iya, pasti ada. Kemudian ada lagi yang takut, misalkan mungkin adik-adik yang sudah punya kamar sendiri, tapi ketika tidur lampu tidak dimatikan. Kemudian ibu mengajarkan untuk mematikan lampu kalau sudah mau tidur. Nah,
Ada muncul ketakutan juga waktu itu, karena belum terbiasa. Ketika berlatih untuk mematikan lampu, adik berteriak dan takut karena tiba-tiba ada bayangan yang berbadan besar. Hal-hal seperti itu pasti ada di dalam pikiran kita. Mungkin ada lagi satu contoh bahwa adik-adik yang mungkin sudah mau masuk ke usia remaja, adik-adik takut untuk menghadapi ujian, ulangan. Adik-adik merasa tegang, merasa takut, merasa nilainya nanti tidak baik. Nah, hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, terutama rasa takut yang alami yang selalu kita rasakan, terutama contoh-contoh tadi yang disampaikan oleh Bu Desi. Di dalam Alkitab ini pun, di dalam kisah Yakub menceritakan bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Di sana dia bergulat dari malam sampai pagi, dan akhirnya dia hanya meminta berkat kepada Tuhan. Sedikit Bu Yesi mengisahkan bahwa Yakub mempunyai permasalahan, ataupun setiap orang, setiap adik-adik pasti ketika kita mempunyai permasalahan, tentunya kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan dengan memanjatkan doa. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub, doa yang dia panjatkan untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan jawaban, untuk menghilangkan rasa takut, dan dia mengharapkan berkat. Nah, seperti judul kita pada hari ini, yaitu belas kasih Allah, belas kasih Tuhan mendatangkan berkat. Namun demikian, ketika kita sudah memanjatkan doa seperti yang dilakukan oleh Yakub, dia juga ingin mewujudkan apa yang menjadi doanya, dan dia gunakan doa itu untuk memohon berkat dari Tuhan. Dia meminta, dia menuntut berkatnya dari Tuhan. Kemudian dia berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ada bahasa yang adik-adik pasti sudah sering mendengarnya adalah ora et labora. Ora et labora itu adalah bekerja dan berusaha. Tuhan menginginkan bahwa kita selain berdoa, mengutamakan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap hal yang tersulit di dalam kehidupan adik-adik semua, rasa takut, rasa ragu, rasa bimbang, seperti yang Bu Yesi contohkan tadi, ketika Bu Yesi mengatakan, aku dengan cicak juga ciptaan manusia, cicak juga ciptaan Tuhan, mohon maaf ya, saking bersemangatnya, cicak juga ciptaan Tuhan. Kemudian ketika kita berpikir bahwa dimatikan lampu nanti ada bayang-bayang yang besar yang mau mencengkeram kita ketika kita tidur, itu akan hilang. Dikatakan di dalam Alkitab nanti bahwa kita bisa meminta berkat kepada Tuhan. Kita boleh, adik-adik boleh meminta berkat kepada Tuhan. Tetapi syaratnya adalah Tuhan ingin kita berdoa, dan Tuhan juga ingin melihat kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Misalnya apa? Contoh, kita ingin Tuhan memberikan kesehatan kepada kita supaya kita tidak sakit. Saat pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Adik-adik nggak boleh sakit, imun kesehatan harus tetap kuat. Berarti selain kita berdoa, Tuhan saya mau sehat, Tuhan tolong berikan kesehatan kepada saya, tetapi kita juga harus mengimbangi, jangan membeli jajanan-jajanan yang kena udara kotor, ya, biasakan makan di rumah dan sebagainya. Makanan-makanan instan yang mungkin mengandung hal-hal yang kimiawi yang tidak sehat. Nah, berarti
tindakan-tindakan dan usaha-usaha itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah seperti itu. Seperti Yakub juga memohon berkat kepada Tuhan untuk menghilangkan hal-hal yang jahat dari dalam dirinya atau dari dalam kehidupannya. Seperti kita, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, selalu memohon perlindungan, selalu memohon kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Oleh karena itu, dengan belas kasih Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa pada kita. Dan adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah kita berdoa dan kita juga berusaha. Ketika adik-adik takut oleh sesuatu, itu hal yang wajar. Tapi kita harus menghilangkan, kita meminta kepada Tuhan, kita harus berdoa, kita mohon supaya Tuhan hilangkan, supaya Tuhan jauhkan ketakutan itu dari kita semua, dari kehidupan kita. Ingat adik-adik harus tetap selalu belajar berdoa, selalu memohon kepada Tuhan, dan tentunya adik-adik saat ini di masa pandemi ini, adik-adik juga memohonkan kesehatan orang tua kita, keluarga kita, dan kita harus menjaga diri kita dengan baik. Tetap sehat, tetap stay at home, dan adik-adik selalu rajin untuk cuci tangan setelah melakukan semua kegiatan dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Yesi untuk firman-Nya. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Adik-adik semuanya, kira-kira kalian masih ingat gak sih aktivitas minggu lalu itu apa ya? Nah, aktivitas minggu lalu itu adalah pokok-pokok doa. Kemarin yang sudah mengumpulkan aktivitasnya bisa kita lihat di sini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Adik-adik, untuk persembahan sekolah minggu kali ini bisa disalurkan lewat gereja. Jadi bisa minta tolong ke orang tuanya ketika sedang beribadah. Nanti ada kotak persembahan untuk sekolah minggu. Jadi bisa langsung dimasukkan ke kotak tersebut. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, untuk melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, kita memujikan waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
Waduh. Jangan lupa like, Komen-komen. subscribe.